Politisi PSI Guntur Romli melaporkan guru besar sekaligus dosen Fakultas MIPA UGM Karna Wijaya ke Polda Metro Jaya. Pegiat media sosial Ferdinand Hutahean resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian yang mengandung unsur sara. Berkembangnya itu tahun 2016 mulai berdirinya. Polisi memeriksa musisi yang juga politisi Partai Gerindra, Ahmad Dhani, sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Lain setelah diperiksa selama 12 jam lamanya, Muhammad Hidayat tersangka kasus ujaran kebencian atau hate speech. Sidang kasus ujaran kebencian yang dilakukan Jering terhadap Idi Selasa pagi kembali digelar. Penahanan terhadap Edi Mulyadi dilakukan setelah Edi menjalani serangkaian pemeriksaan. Berbagai isu kontemporer yang awal mulanya timbul dari bangsa barat, yang hingga saat ini masih sering kita dengar, bisa kita saksikan di berbagai media yang tak jarang berupa buku, majalah, koran, televisi, radio, dan media yang sekarang sudah bebas untuk kita akses, yaitu internet. Dari definisi sebelumnya, kita bisa menyimpulkan bahwa isu kontemporer merupakan suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Atau ujaran kebencian adalah suatu tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu dan kelompok orang lainnya dalam berbagai aspek seperti ras, etnis, warna kulit, gender, fisik, orientasi seksual, kewarganegaraan, hingga agama dan lain-lain. Nah, kalau dalam artian hukum, hate speech atau ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan maupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap tersangka baik dari pihak pelaku maupun dari pihak korban. Sehingga ujaran kebencian bisa menimbulkan intoleransi dan dalam kondisi tertentu bisa merendahkan maupun memecah belah kedua. Bukan ujaran kebencian biasanya terkait faktor yang ada di dalam diri seperti tidak menerima perbedaan pendapat, tidak menyukai sesuatu hal dengan menunjukkan di media sosial, hingga pengungkapan emosi yang tidak terkontrol terhadap seseorang atau kelompok yang menimbulkan provokasi. Lalu, apa dampak yang dapat ditimbulkan dari ujaran kebencian? Yang pertama, ujaran kebencian dapat menimbulkan terjadinya diskriminasi. Yang kedua, dapat menimbulkan kekerasan baik fisik dan mental. Selanjutnya, terjadinya konflik sosial dan rasa malu akibat sanksi sosial. Dampak selanjutnya adalah kehilangan reputasi baik. Khusus bagi pelaku, ujaran kebencian dapat terjerat Undang-Undang ITE atau bahkan dipidanakan yang berakhir dengan hukuman penjara dan hukuman sosial. Upaya penindakan tegas terhadap pelaku ujaran kebencian adalah dengan cara melaporkannya kepada pihak kepolisian. Adapun caranya sebagai berikut. Yang pertama, siapkan bukti cukup, seperti tangkapan layar, URL, foto, atau video dari ujaran kebencian yang akan dilaporkan dalam media penyimpanan yang akan diserahkan kepada pihak kepolisian. Selanjutnya, datang ke kantor polisi terdekat, dianjurkan setidaknya mendatangi Polres. Yang ketiga, menuju ke ruang SPKT kantor polisi tersebut. Menyampaikan laporan beserta bukti kepada petugas SPKT. Selanjutnya, petugas akan menanyakan perihal yang berkaitan dengan laporan ujaran kebencian tersebut. Dan petugas akan mencetak bukti pelaporan tersebut. Dan yang terakhir, menunggu pemberitahuan selanjutnya dari pihak kepolisian. Bagaimana mengatasi hate speech? Mulai dari diri kita sendiri. Yang kedua,